Sakit gigi adalah salah satu jenis nyeri yang hampir semua orang pernah merasakannya. Dan walaupun kalau dinilai dari intensitas nyerinya, sakit gigi biasanya cuma berintensitas ringan sampai sedang. Tapi tetap saja, pasti kita semua setuju kalau serangannya begitu mengganggu sampai rasanya kita tidak sanggup melakukan aktivitas apapun saat nyeri muncul dan nyut-nyutan. Umumnya, nyeri yang kita rasakan ketika sakit gigi dan gusi yang membengkak adalah karena gigi berlubang atau ada sesuatu yang tersangkut, sehingga akan terjadi peradangan pada lokasi tersebut. Gejala utama yang akan dirasakan yang pasti adalah nyeri, bengkak pada gusi, kesulitan menelan, bau mulut tidak sedap, sakit kepala, dan kalau sudah sampai infeksi, kita akan merasakan demam. Biasanya kalau nyeri baru awal-awal, pasti banyak dari kita yang tidak langsung ke dokter. Tapi kemudian tiba-tiba nyeri malah semakin parah ketika malam hari, dan tidak tahu harus berbuat apa. Nah, sebenarnya ada beberapa tips sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mengobati gejala sakit gigi di rumah. Itulah yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu tentang cara alami yang ampuh sembuhkan sakit gigi. Tonton terus videonya sampai habis. Cara sederhana untuk mengobati sakit gigi di rumah yang pertama adalah dengan kumur-kumur air garam. Garam merupakan salah satu komponen aktif terbaik untuk meredakan rasa sakit gigi. Ada 3 cara garam meredakan nyeri yang kita rasakan. Yang pertama, garam adalah salah satu desinfektan alami terbaik. Desinfektan ini merupakan istilah yang digunakan untuk bahan kimia yang bisa membunuh dan membasmi kuman. Jadi, karena salah satu penyebab munculnya nyeri adalah pertumbuhan kuman di area yang bersangkutan, maka garam sebagai desinfektan alami bisa mencegah perkembangbiakan dan membunuh kuman-kuman tersebut. Yang kedua, garam bisa meredakan gejala peradangan pada gigi dan gusi yang bengkak. Jadi, garam juga bisa mengurangi reaksi inflamasi atau peradangan yang sedang berlangsung. Karena itu, konsumsi garam dapat mengurangi nyeri dan bengkak yang kita rasakan. Yang ketiga, garam bisa membantu melepas sisa-sisa makanan yang nyangkut di gigi. Makanan yang tertempel atau nyangkut di gigi berlubang terkadang menjadi pemicu kita merasakan gejala. Nah, garam juga berperan untuk membantu pelepasan sisa-sisa makanan yang lengket ini dengan permukaan gigi kita. Karena ketiga fungsi utama tersebut, maka bisa dibilang kalau garam merupakan pengobatan rumahan lini pertama yang harus Anda coba saat mengalami sakit gigi dan gusi bengkak. Caranya adalah dengan melarutkan 1-2 sendok makan garam dapur ke dalam setengah gelas air hangat. Kemudian kumur-kumur air garam tersebut selama 30 detik di dalam mulut. Setelah itu, muntahkan lagi dan jangan ditelan. Karena kalau kebanyakan, konsumsi garam tidaklah baik. Cara ini bisa diulangi sesering mungkin ketika gejala belum mereda. Pengobatan sederhana kedua untuk menyembuhkan sakit gigi di rumah adalah dengan kompres es. Es bisa berfungsi untuk menyempitkan pembuluh darah, atau dalam bahasa medisnya disebut vasokonstriksi pembuluh darah. Hal ini akan mengurangi reaksi peradangan dan inflamasi pada bagian gigi yang sedang berlangsung. Selain itu, es juga membantu mengurangi kepekaan saraf nyeri di sekitar area yang dikompres, sehingga nyeri yang kita rasakan bisa berkurang. Cara kompresnya adalah dengan membalurkan es batu dengan handuk atau kain kecil, kemudian diletakkan ke bagian yang sakit selama 10-15 menit. Cara ini sebaiknya diulangi selama 3-4 jam dan dilakukan sebanyak 4-8 kali per hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Cara sederhana ketiga untuk mengatasi gejala sakit gigi di rumah adalah menggunakan bawang putih. Sudah sejak zaman dahulu, manusia tahu kalau bawang putih merupakan salah satu anti nyeri alami terbaik untuk mengatasi sakit gigi. Dan ini ada benarnya. Setelah diteliti, bawang putih ternyata punya efek antimikroba yang bisa mencegah perkembangbiakan kuman di area yang sakit. Cara menggunakan bawang putih ini adalah dengan menghaluskannya terlebih dahulu. Kemudian, setelah halus, gunakan cotton bud dan oleskan pada bagian gigi yang bermasalah. Atau kalau sanggup, lebih baik mengunyah bawang putih segar secara langsung pada area sekitar gigi yang sakit. Kedua cara ini bisa dilakukan. Pilih saja mana cara pengolahan bawang putih yang lebih cocok dengan Anda.
Cara sederhana yang paling simpel untuk mengatasi gejala sakit gigi keempat adalah dengan teknik elevasi ketika tidur. Teknik elevasi yang dimaksud di sini adalah dengan meninggikan area kepala kita memakai dua bantal atau lebih ketika tidur. Teknik ini dilakukan untuk memperlambat reaksi peradangan dan pembengkakan yang terjadi. Tujuannya adalah mempengaruhi aliran darah dari jantung ke bagian kepala atau ke bagian gigi dan gusi yang sakit. Pasti kalian sadar, ketika sakit gigi, biasanya gejala berdenyut dan nyeri akan bertambah parah ketika malam hari, apalagi tengah malam. Hal ini sebenarnya terjadi karena sel-sel imun kita lebih aktif pada malam hari, sehingga reaksi peradangan yang terjadi saat malam itu menjadi lebih parah. Nah, teknik simpel elevasi kepala ini akan membantu Anda untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan yang dirasakan saat malam tiba. Nah teman-teman, jadi itulah 4 cara alami yang bisa kalian lakukan untuk menyembuhkan gejala sakit gigi di rumah. Sebagai tambahan, kalau mau konsumsi obat, kalian bisa membeli obat-obatan anti nyeri bebas yang bisa dibeli tanpa resep dokter seperti paracetamol atau ibuprofen. Tapi tentu, dosis dan jumlah konsumsinya harus sesuai aturan pakai. Serta kalau memang kalian membeli obat-obatan anti nyeri ini, usahakan untuk tidak mengkonsumsinya lebih dari 3 hari tanpa konsultasi dengan dokter. Biasanya 4 cara alami yang sudah kita bahas dengan kombinasi obat anti nyeri akan manjur untuk mengatasi gejala sakit gigi yang dirasakan. Tapi perlu diingat kalau cara-cara tersebut digunakan untuk menyembuhkan gejala nyeri dan bengkak saja, tapi tidak bisa mengatasi penyebab sakit gigi. Seringnya sakit gigi itu disebabkan gigi yang berlubang. Jadi solusi terbaiknya adalah tetap pergi ke dokter gigi untuk mendapatkan penanganan terhadap gigi berlubang tersebut. Mau itu dicabut, ditambal, atau solusi lain. Kalau penyebabnya belum teratasi, wajar saja sakit gigi masih sering terjadi dan sering kambuh. Nah teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat dan sama-sama menambah wawasan kita semua. Kalau kalian masih punya pertanyaan tentang sakit gigi, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di-share kalau kalian mendapatkan sesuatu dari video kali ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.